Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kepada seluruh jemaah yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta saudara-saudara yang berada di rumah yang mengikuti, yang sangat kami hormati, kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita tetap mengadakan acara rutin malam Jumat, kirim doa kepada leluhur. Selalu kita ikuti dan kita hadir juga bisa mengikuti dalam kondisi dan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Nah, sebelum doa kita bacakan, ini ada permintaan kirim doa untuk almarhum Bapak Cucu Seto Wijoyo, yaitu keluarga dari Ibu Wiwin, Pak Miftah. Nanti mari sama-sama kita doakan. Nah, kemudian yang kedua, mohon didoakan untuk kakaknya Pak Andi, namanya Ibu Atikah, yang sedang sakit, yang ada di Cirebon. Dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita sempatkan, kita luangkan sedikit waktu untuk mendoakan beliau agar cepat mendapatkan kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Kemudian ini ada yang mohon didoakan, yaitu dari saudara kita namanya Fathul Qorib, saudara kita yang ada di Madura. Ini saudaranya Pak Zainal, juga dalam kondisi sakit. Dalam kesempatan ini mari kita luangkan waktu untuk mendoakan beliau agar segera mendapat kesembuhan. Kemudian yang keempat, kita doakan saudara kita Pak Mataji, saudara kita Pak Mataji, agar mendapatkan kesehatan, keberkahan, serta dalam kondisi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum doa bersama, di sini kami akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang ada dengan perkembangan pada saat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang teramat sangat kami hormati, yang membuat seseorang itu mabuk, ya, bukan hanya minuman keras, bukan hanya anggur, bukan hanya topi miring atau apa, bukan hanya itu. Yang membuat seseorang menjadi mabuk itu sangatlah banyak. Itu contohnya begini, kita ini rajin ibadah, ya, rajin wiritan, rajin berdoa, tapi karena wanita, bukan karena Allah, tapi karena seorang wanita. Orang ini perilakunya akan seperti orang yang mabuk. Itu apakah itu salah? Saya tidak menyalahkan. Karena wanita tadi, kalau kita mendoakan saudara kita yang lain agar cepat mendapatkan jodoh, itu tidak apa-apa.
Tapi kalau buat pribadi, setiap hari ini wiritan, setiap hari berdoa karena wanita. Orang ini tanpa disadari dia itu mabuk. Mabuk wanita tadi. Setiap hari. Mabuknya wanita tadi lebih mengerikan daripada mabuknya anggur. Daripada mabuknya minuman keras. Itu. Makin hari makin tua bukan semakin takut kepada Allah, tapi semakin takut kehilangan wanita tadi. Bukan semakin cinta kepada Allah, semakin cinta dengan wanita tadi. Itu kalau wanita. Sama harta juga demikian. Kedudukan apalagi itu. Kedudukan itu sangat menyakitkan mabuk itu. Itu sangat menyakitkan. Rajin tengah malam bangun, tapi karena ingin mendapatkan suatu kedudukan, ingin mendapatkan suatu pangkat, itu akan menjadi seperti orang mabuk. Lah orang itu apabila sudah mabuk itu ngomong itu tanpa disadari, tanpa dirasakan, seperti orang yang nggak tahu malu. Itu loh orang yang mabuk kedudukan. Itu. Caranya kalau ingin mendapat kedudukan, ya perilakunya yang baik, bekerja yang jujur. Itu. Tapi soal ibadah sebaiknya itu karena Allah. Jangan karena supaya mendapatkan kedudukan. Kecuali buat anaknya, buat saudaranya, buat yang lain lah. Pokoknya khusus yang buat pribadi tadi sebaiknya tetap karena Allah kita lakukan. Lah yang lebih sakit lagi, yang lebih menyakitkan lagi ini mabuk kekuasaan, saudara-saudaraku. Wah, pokoknya betul-betul kita tidak tahu apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu sudah di luar nalar. Gitu. Oleh sebab itu kita semua di sini khususnya yang buat pribadi janganlah ibadah karena selain Allah. Ibadahlah karena Allah. Kecuali buat kepentingan yang lain. Yang paling menyakitkan bahkan membuat heboh tadi mabuk kekuasaan. Ini. Dan ini fakta. Dan perlu juga diketahui agama tidak membuat orang mabuk. Nah ini, sebab kalau nggak dirinci, nggak dijelaskan nanti dikira orang yang fanatik dengan agama orangnya mabuk kekuasaan. Tidak begitu. Agama apabila kita jalani sesuai dengan saran, sesuai dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang itu semakin damai hatinya. Karena meyakini bahwa kekuasaan itu urusan Allah. Itu. Pangkat dan derajat itu urusan Allah. Mustahil orang itu tidak menjadi pangkat apabila tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga di hati ini tidak digerogoti perasaan iri dan dengki dengan yang lainnya. Itu. Apabila agama dijalani sesuai yang ada. Itu. Nah, karena kondisi dan keadaan negara seperti ini, kemudian kita nyelono ngomong kalau orang fanatik kepada agama nanti seperti itu. Wah, ini jangan. Kita harus bisa membedakan itu. Harus bisa membedakan. Itu. Yang membuat mabuk itu karena apa dia rajin ibadah? Itulah yang membuat mabuk. Pokoknya karena selain Allah mustahil ya enggak mabuk. Itu. Mustahil. Ada sedikit yang bisa kami sampaikan di sini ya. Seseorang apabila di hatinya tidak ada sedikit pun rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, orang itu belajar ilmu guna-guna, belajar ilmu santet sampai semaput tetap tidak bisa. Karena di hatinya bersih sama sekali, tidak ada sesuatu apapun yang bisa ditempeli hal-hal yang negatif. Itu. Jadi kalau orang bisa belajar ilmu santet, ilmu guna-guna, ilmu apapun itu, orang yang di hatinya ada kebencian,
di hatinya ada rasa dendam, lah itu baru bisa. Itu. Tapi juga demikian, kalau seseorang di hatinya nggak ada perasaan iri dan dengki tadi, disantet model apapun juga nggak bisa sama, itu loh. Imbalannya begitu. Disantet, diganggu model apapun udah nggak bisa. Itu. Belajar ilmu santet juga nggak bisa. Itu. Belajar ilmu yang negatif tidak akan mungkin bisa. Itu. Sekarang belajar ilmu tenaga dalam itu ada. Kalau itu orang nggak punya walaupun sedikit banyak rasa dendam maupun rasa sakit hati, itu pun juga nggak bisa. Tenaga dalam itu. Lah kalau orang itu pernah tersakiti hatinya, lah itu ada kemungkinan bisa. Itu. Jadi seseorang, kenapa yang disebut mukhlisun itu kok nggak bisa diapa-apakan? Ya soalnya itu tadi. Di hatinya tidak ada sesuatu pun yang mengandung negatif. Itu. Sehingga disantet pun tidak ada di situ, tempatnya tidak ada. Itu. Diganggu pun tidak bisa. Dan lagi orangnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi belajar santet, belajar kuna-kuna, belajar apapun itu namanya ilmu gaib. Tenaga dalam juga ilmu gaib. Sedangkan seseorang yang lewat jalan yang lurus, ibadah karena Allah, ya, syahadat tadi dibaca karena Allah, salatnya juga karena Allah, tunaikan zakat karena Allah, puasa ya karena Allah, pergi haji bila mana mampu juga karena Allah. Kalau itu dilakukan, maka yang melindungi orang tersebut adalah yang maha gaib. Saya tidak akan bisa diapa-apakan. Tidak bisa. Itu berlaku bagi siapapun, bangsa apapun. Asal mau ibadah karena Allah, maka orang itu tidak akan mungkin bisa diganggu-ganggu. Tidak akan mungkin bisa. Karena yang melindungi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, tadi sudah kami jelaskan bahwa agama harus kita fahami, kita jalani sesuai aturan yang ada. Kita tidak melakukan ibadah karena selain Allah buat pribadi, sehingga rohani kita tidak dalam kondisi mabuk tadi. Rohani seseorang apabila kondisinya sehat, kita seluruh ucapan, seluruh tindakan, seluruh pendapat ini dalam kondisi dilindungi oleh Allah. Dalam kondisi dilindungi. Seandainya kita mau bicara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, kita malu sendiri. Oleh Allah diberi kepekaan. Itu. Hati ini diberi kepekaan. Jadi siapapun orang, bangsa apapun, kalau ibadahnya karena selain Allah, maka bisa rohaninya ngalami suatu mabuk yang seperti yang tak sebutkan tadi. Itu. Jadi seseorang apabila sudah mabuk, ya sudah. Kalau kita ikut emosi berarti kita juga mabuk gitu. Maka kita harus maklumi, jangan ikut-ikut membenci, jangan ikut-ikut membicarakan, tapi kita harus memahami. Itu. Kita harus bisa memahami keadaan. Terus yang terakhir begini, pesan kami kepada seluruh jamaah, bahkan sampaikan nanti kepada anak cucu Anda semua, ya, siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi wakil presiden, kita harus sering-sering mendoakan. Siapapun, pokoknya sudah resmi disahkan pemerintah, ya itu kita doakan. Kita jangan melihat namanya, jangan melihat keturunannya, siapapun yang menjadi presiden kita berkewajiban untuk mendoakan. Kenapa begitu? Karena kalau kita mau mendoakan presiden kita sendiri itu sama halnya dengan kita ini menjaga negara ini. Begitulah caranya mencintai negaranya itu. Menjaga nama baik bangsa ini. Itu salah satu caranya begitu. Kita sering-sering mendoakan baik
gubernur, baik bupati, pokoknya kepala-kepala itu kita sering-sering mendoakan. Karena tugas mereka tidaklah ringan. Itu tidaklah ringan. Itu harus Anda sampaikan nanti dengan anak cucu kita agar kita tidak silau dengan namanya, tidak silau dengan keturunannya. Siapapun yang menjadi presiden, namanya siapapun, yang mana presiden tadi sudah disahkan, dipilih orang seluruh Indonesia, maka itu kita selalu kita dukung, kita doakan. Itu cara kita mendukung itu ya dengan doa itu aja. Itu tidak perlu kita terlalu muluk-muluk, tidak perlu kita terlalu pokoknya jangan Anda mencari wajah, jangan Anda mencari nama. Anda sudah punya nama, sudah punya wajah. Itu kita terima wajah ini seperti apa adanya. Kita terima nama ini seperti asalnya pemberian dari kedua orang tua. Karena dampak dari orang yang mencari wajah tadi, perilakunya seperti orang mabuk. Barang siapa yang selalu mencari nama, sama juga. Itu akan ucapannya, tindakannya, pendapatnya juga akan seperti orang yang mabuk tadi, tanpa kita sadari. Itulah saudara-saudaraku, sedikit keterangan, tetapi sangat poin dan sangat penting disesuaikan dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Yang terakhir sekali, kalau Anda mencintai Rasulullah, kalau Anda ingin menjaga Islam ini, caranya ialah jalani jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Itu caranya. Kalau Anda membela Kanjeng Nabi, jalani jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Apa itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itulah warisan dari Rasulullah. Itulah terang-terangan yang dibawa oleh Nabi. Sehingga Anda bisa berpedoman kitab suci Al-Quran. Tanpa lewat jalan yang lurus tadi, Anda hafal bacaannya, tapi penerapannya tak akan mungkin Anda mampu. Itu. Bacaannya ya diusahakan kita menghafal, tetapi perilakunya, isi dari Al-Quran tadi, pelan-pelan kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan dalam keseharian ini. Itulah. Itu caranya kalau Anda membela Nabi Muhammad. Itu caranya Anda menjaga nama beliau. Kalau Anda menjaga ucapan, tindakan, dan pendapat Anda sendiri, jagalah akhlak Anda, itu juga termasuk Anda ini membela Nabi Muhammad. Jadi pada saat-saat kondisi seperti ini, hal seperti ini haruslah kami sampaikan agar kita bisa punya wawasan yang lebih luas bagaimana sih caranya membela Nabi Muhammad. Caranya itu tadi, tidak rumit, tidak sulit, tidak harus berkelahi, tidak harus bertengkar, tidak harus jadi penguasa. Itulah yang sangat penting kami sampaikan, dan kami mengharap Anda semua bisa memahami, bahkan putar berulang-ulang apa yang kami sampaikan ini tadi, agar Anda bisa tahu apa caranya menjaga Islam, bagaimana caranya menjaga, mencintai Nabi Muhammad, itu begitu caranya. Jadi kita semua agar semakin tambah wawasan, bertambah luas, sehingga menjadi seseorang yang memiliki jiwa besar. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan, akan kami terangkan di masa-masa kemudian, akan kami jelaskan di masa-masa kemudian. Seandainya ada yang salah, paling hanya salah kalimat, bukan salah apa yang kami maksud. Itulah namanya keyakinan. Makanya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang kalau mengadakan rekaman tidak ada edit-editan, tidak ada. Ya seperti ini aslinya bicaranya.
itu. Sehingga semakin mantap dan semakin kami perjelas, terlepas dari bagaimanapun tanggapan ataupun tanggapan dari saudara-saudara sekalian, tapi itu sesuatu yang perlu Anda renungkan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi Nabiullah Khidir alaihimussalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Khususon para kiai, para ulama, para guru-guru ngaji, para ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ingkang badhe kita waos niki kita khususaken kados wau ingkang sampun dalem aturaken dumateng Mbak Presiden, Mbak Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya, beserta para gubernur, para bupati, para camat, juga para lurah se-Indonesia, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Kita dongaaken sesarengan pada saat yang sangat berkah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ingkang badhe kita waos niki kita khususaken dumateng wau ingkang nami-nami ing ajeng sampun dawuh sepataken. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil adim. Allahumma lahudil aziz. Allahumma lahudil aziz. Allahumma lahudil aziz. Allahumma lahudil ghafar. Allahumma lahudil ghafar. Allahumma lahudil ghafar. Allahumma lahudil razak. Allahumma lahudil razak. Allahumma lahudil razak. Khususan ila rohi ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus buat keluarga besar Pak Dodik di Jakarta, khusus buat keluarga besar Pak Samsul yang ada di Pontianak. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus keluarga Rio, keluarga Ronald di Jakarta, kemudian khusus keluarga Rili ada di Belanda. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil qura wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal ghambi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.